Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan umat, dan mudah-mudahan kita sebagai manusia-manusia yang tercatat yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sudah 1 tahun kita tunggu-tunggu. Tentu kita punya harapan bahwa ketika di bulan Ramadan kita akan berbuat lebih baik lagi, dan kita punya harapan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tentu kita punya keinginan kita menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Oleh karena itu, para pemirsa, kita sebagai manusia tentu menginginkan akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kita berangkat dari sebuah hadis bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak ungkapan yang bisa keluar dari hadis ini ketika misalkan kita sebagai manusia hidup atau sebagai makhluk sosial, saat ini kita belum bisa membuat orang lain bahagia, maka jangan sekali-kali kita membuat orang lain sengsara. Artinya apa? Kalau orang lain sakit karena kita, maka di situ kita akan mendapatkan dosa. Tentu ini bisa merusak pahala dari ibadah puasa itu sendiri. Dan juga muncul ungkapan bahwa ketika kita belum bisa melaksanakan amal soleh, maka jangan sekali-kali kita berbuat dosa yang lain. Contoh, misalkan kita berucap berbohong. Kita misalkan ghibah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan yang lebih parah lagi ketika misalkan kita belum bisa menghargai orang lain, jangan sekali-kali memberi nilai lebih pada diri sendiri. Artinya bagaimana para pemirsa? Misalkan kita ini mempunyai sesuatu hal yang tidak perlu diberitahukan kepada orang lain, misalkan kayak sifat riya atau sum'ah. Nah, ini jangan sekali-kali kita melakukannya. Karena apa? Di bulan puasa kita menahan segalanya. Di bulan puasa kita berusaha untuk lebih berbuat baik lagi. Kemudian para pemirsa, ada lagi yang bisa kita perhatikan ketika menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sekali-kali kita memberi madarat kepada orang lain atau memberi kesusahan kepada orang lain. Dan begitu juga ada ungkapan yang lainnya lagi bahwa ketika kita belum bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, jangan tebarkan suasana kebencian. Jangan tebarkan suasana kemarahan. Para pemirsa Kurmawangi yang dirahmati oleh Allah, dari ungkapan ini kita memahami bahwa sesungguhnya manusia hidup itu untuk apa? Bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk saling berbuat baik dan mengingatkan kepada yang lain jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor-koridor kehidupan dalam beragama. Karena pada dasarnya nilai dari hidup kita ini adalah terletak seberapa besar manfaat kita untuk orang lain, bukan seberapa banyak nilai yang kita dapatkan. Jadi ini pembelajaran untuk kita semuanya bahwa ketika kita sudah bisa bermanfaat, maka di situ pasti akan tercipta suasana-suasana yang menyenangkan. Oleh karenanya, kita jika melakukan sesuatu harus dengan cara ikhlas.
Karena dengan ikhlas inilah ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita tidak akan pernah merasa bangga dengan apa yang kita miliki, dan kita tidak akan pernah merasa bangga dengan pujian-pujian yang diberikan orang lain kepada kita. Karena suatu pujian itu bisa menjadi racun bagi diri kita sendiri. Oleh karenanya para pemirsa, di sini kita berharap semoga kita semuanya ini menjadi manusia-manusia yang terhindar dari perilaku-perilaku yang bisa merusak pahala dari puasa itu sendiri. Karena dari pahala puasa yang rusak, misalkan ada sesuatu yang kita lakukan, namimah, ada ghibah, ada berucap bohong, nah itu kita hanya percuma saja. Ketika berpuasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, nah pahalanya kita tidak akan mendapatkan sama sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.